Iki wifi ku jujuk mentu dhewe. Tuh. Cek. Kamu tidak sering HP? Enggak iki apa ya? Enggak Ngantar HP. enggak. Iki di kuwi. Iki data. Kamu kok pakai Tinggi lah pakai kameraku. HP? Yo. Figurannya masih pasang. Oh, ini pakai Baik. HP ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan 15. Iya. Kita mulai acara pada 9.15. Ada jeda teknis sama nunggu peserta yang lain. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ngantuk. Aku bingung nek angop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kok baik. Kalau pokoknya Nabi Ano santai ya. Laptop. Oh iya. Nek nganggo bahasa medok BK benak. Sopo to kuwi? Oh. Cek. Iya belum ada masuk sebentar ya. Pakai ini sebaya. Sing melu wis wong ngono selawe melu.
Pak, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu. Mohon maaf Bapak, tidak kedengaran suaranya. Assalamualaikum, dengar? Dengar Pak. Oke, saya ini ngecek aja, Mas. Saya berhenti di Kudus di Cafe Bento. Rencananya mau di situ biar enak, tapi ternyata musiknya keras sehingga saya harus di dalam mobil biar nggak dengar musiknya, musik kafenya. Oh, baik Pak, betul nopo-nopo. Yeah. Baik, acara saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in 'ala umuri ni'matin wa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang, Bapak Dr. Muhammad Riza Hamami, MSI. Yang terhormat Bapak Ahmad Fuad Al-Ansori, SHI MSI. Yang terhormat Bapak Dr. Ubaidillah Ahmad, Magister Agama, dan peserta webinar yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, syafaat, hidayah serta inayah sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul pada webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan susunan acara, saya akan membacakan peraturan webinar terlebih. Peserta diharapkan mematikan suara selama proses webinar berlangsung. Yang kedua, pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya bisa melalui kolom Zoom atau open mic dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Yang ketiga, peserta yang bertanya itulah peraturan-peraturan yang ada pada webinar pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima acara inti, yang keenam ada sesi tanya jawab, yang terakhir ada foto bersama. Baik, yang pertama marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Akfi Nahdliyatul Ummah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Akfi Nahdliyatul Ummah, diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita memulainya, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih.
memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama ada sambutan dari Bapak dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Bapak Ahmad Fuad Al-Ansori, SHI MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga pagi hari ini kita selalu diberikan limpahan rahmat dan juga nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Kedua kalinya, marilah kita panjatkan salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas uswatun hasanah beliau, atas bimbingan beliau. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak narasumber pada pagi hari ini, Bapak Dr. Ubaidillah MAG. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ubaidillah. Halo, Pak Ubaidillah. Dengar suara saya, Pak? Oh, J, baru masuk. Halo. Baru masuk. J, Halo. baru masuk. Dengar, Pak, ya? J, baru masuk nih, Pak, suaranya. Ya, sehat ya, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih, Bapak? Alhamdulillah. Pangestunipun, alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali Bapak Ubaidillah ini yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama belajar dengan kita mengenai tauladan Wali Songo. Dan yang saya cintai teman-teman KKN kelompok 62 yang insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Adik-adik yang saya cintai, perlu kita ketahui bahwa perjuangan Wali Songo itu luar biasa untuk memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini khususnya, secara umum di Nusantara ini. Seperti halnya kalau kita tahu Sunan Kalijogo itu ketika melihat bahwa di tanah Jawa ini sudah ada pemeluk agama lain selain Islam, yaitu Hindu dan Buddha pada saat itu. Akan tetapi Sunan Kalijogo ini kemudian tidak serta-merta membabat habis ajaran Hindu yang ada di tanah Jawa ini. Nah, mengapa demikian? Pastinya perlu kita tauladani. Mengapa kok Sunan Kalijogo ini tidak kemudian membabat habis ajaran-ajaran Hindu dan diganti dengan ajaran Islam, seperti halnya Islam yang ada di Arab atau di Timur Tengah sana. Nah, dengan kita mencoba meneladani mengapa kok Sunan Kalijogo itu tidak membabat habis ajaran Hindu sudah ada, tetapi menggunakan akulturasi atau memasukkan sebuah paham Islam ke dalam budaya ataupun ajaran-ajaran yang sudah ada. Seperti halnya wayang, seperti halnya nembang, begitu, kurang lebih. Itu kan sukanya orang Hindu, sukanya orang zaman pada waktu itu kan dengannya pada hal-hal tersebut.
Nah, Sunan Kalijogo itu memasukkan paham Islam melalui hal-hal tersebut. Seperti halnya juga kalau kita mengetahui Sunan Muria itu tidak kemudian karena sapi itu merupakan satu hewan yang dikultuskan oleh umat Hindu, sehingga kalau umat Islam nanti berkurban, kita menghormati ajaran lain. Ya, ajaran lain yaitu tidak mengorbankan sapi, akan tetapi sapi itu kemudian diganti dengan kerbau, begitu. Nah, ini teladan-teladan seperti ini kemudian yang akhirnya hingga saat ini itu diterima di masyarakat kita, diterima di masyarakat Jawa pada umumnya, begitu. Karena bijaksananya mereka ini, beliau ini untuk mensiar agama Islam tetapi penuh dengan kedamaian. Nah, ini nanti selama beberapa waktu ke depan, harapan kami Bapak Ubaid nanti bisa memberikan penjelasan, memberikan pencerahan kepada kami semua mengenai peran-peran dari Wali Songo ini, termasuk juga peran-peran budaya yang dijadikan sebagai model syiar oleh Wali Songo ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Fuad Al-Ansori, sambutan yang sangat luar biasa tadi, diucapkan terima kasih. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Panitia kita, yaitu Saudari Siti Maimunah, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang, Bapak Dr. Muhammad Riza Hamami, MSI. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Bapak Ahmad Fuad Al-Ansori, SMSI. Yang saya hormati narasumber webinar Bapak Dr. Ubaidillah Ahmad, Magister Agama, serta peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dan kehendaknya webinar kewalisangan ini bisa berlangsung. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Webinar kewalisangan ini membahas tentang ajaran-ajaran Wali Songo, mulai dari ajaran-ajaran Wali Songo hingga budaya-budaya yang diwariskan oleh Wali Songo. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat. Akhir kata, saya mewakili panitia, memohon maaf jika dalam berjalannya acara webinar ini, nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi teman-teman semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Maimunah selaku Ketua Panitia. Adanya diucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya ada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti yang akan diikuti oleh pemateri yang sangat luar biasa ini, yaitu Bapak Dr. Ubaidillah Ahmad, Magister Agama. Sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Yang pertama, biodatanya. Yang pertama, beliau lahir pada tanggal 26 Agustus 1973. Kemudian beliau lahir di Rembang, dosen UIN Wali Songo Semarang. Selanjutnya ada riwayat pendidikan. Yang pertama di MI Rondotul Falah Sidoarjo Pamotan, MTS Muallimin Rembang, MA Futuyah Meragen Semarang, IAIN Wali Songo Semarang, dan Pondok Pesantren IAIN Wali Songo Semarang
konsentrasi etika atau tasawuf. Yang selanjutnya ada program Dr. S3 di UIN Wali Songo, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya ada karya-karya beliau. Yang pertama ada pengantar buku dari Haramain ke Nusantara, jejak tradisi keilmuan, ulama pesantren, karya Profesor Dr. Abdurrahman Masud, MA, Jakarta, Pranada Media 2006. Yang kedua, karya beliau yaitu sebuah epilog pada agama di balik fakta politik, upaya menyegarkan ilmu politik Ibnu Khaldun, karya Dr. Haji Syafiuddin, Master Agama Yogyakarta, Agama Media 2007. Yang ketiga, ada pengantar buku Pendidikan Seks dan Implikasinya Terhadap Masyarakat. Yang terakhir ada menulis buku Suluk Yai Cebolek dalam Konflik Keberagaman dan Kearifan Lokal. Berikut karya-karya beliau dan CV-CV beliau. Selanjutnya kepada beliau Bapak Dr. Ubaidillah Ahmad, Master Agama, saya persilahkan untuk mengisi materi dengan judul mengupas tuntas hukum akulturasi budaya dan ajaran Wali Songo. Kepada beliau saya persilahkan. Dengar suara saya, Mas? Baik, dengar Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira ya qadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina KKN, Bapak Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Wali Songo Semarang, dan juga teman-teman panitia KKN Wali Songo Semarang. Dalam kesempatan ini saya pertama-tama setelah bersyukur kepada Allah, bersalawat salam untuk terkhusus Nabi Mustafa Muhammad SAW beserta keluarga secara genealogis kenasaban maupun keluarga dalam konteks genealogi keumatan atau keilmuan yang bersambung bersanad hingga beliau melalui para a'immatul arba'ah, para ulama sufi dari jalur Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, juga dari jalur ilmu kalam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang dilewatkan aliran deras nan suci itu melalui Wali Songo dan tradisi kewalian di tanah Nusantara, juga melalui ulama-ulama pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama yang hingga sekarang masih tetap berlangsung. Keberlangsungan menjaga tradisi Islam Nusantara atau tradisi dari sunnah-sunnah Wali Songo yang diambil dari sunnah min Rasulil Mustafa Muhammad SAW. Hingga lahir para santri Wali Songo. Ya, seluruh mahasiswa Wali Songo itu santri Wali Songo. Ya, dan saya bagian daripada khodim untuk menyampaikan pesan-pesan dari guru agung, guru hakikat, yaitu Wali Songo, yang diantaranya adalah Sayyidil Imam Ali Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi bin Syekh Jumadil Kubra min abna'i Ahmad Al-Muhajirillah ila Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, ila Ali Zainal Abidin, ila Sibtonin Nabi Mustafa Muhammad SAW, Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Dalam kesempatan ini saya diberi tema terkait dengan hukum akulturasi Wali Songo. Tentu sebelum berbicara tentang hukum akulturasi yang sebenarnya simpulannya hanya
pendek yang akan saya sampaikan di akhir pemaparan saya. Saya ingin mengawali kajian ini dengan pendekatan historis, dan saya mulai melalui pertanyaan mengapa tradisi Wali Songo masih tetap kuat dan mewarnai masyarakat Muslim Nusantara yang notabene justru menjadi akar keislaman yang sangat kuat, kokoh, meskipun selalu muncul kelompok-kelompok dalam tanda kutip ekstrim atau radikal, bukan dalam konteks berpikir mendasar atau filosofis, tapi radikal dalam konteks radikal dalam konteks ideologis. Dengan munculnya kelompok-kelompok radikal dalam konteks ideologi yang cenderung menafikan moderasi keberagamaan, rasanya masih tetap relevan dan masih perlu untuk disampaikan nilai-nilai keutamaan atau kebenaran yang disampaikan oleh Wali Songo sebagai penyeimbang, bahkan sebagai pengingat dari munculnya tradisi radikalisme secara ideologis. Tentu saja kita tidak menafikan sebuah gerakan radikal kalau itu didasarkan pada berpikir cerdas, mendasar, tetapi akan menjadi persoalan ketika gerakan radikal itu didasarkan pada kepentingan ideologis atau kehendak kuasa. Karena kalau radikalisme dalam konteks ideologi yang mengarah pada kehendak kuasa, itu justru larinya kepada gerakan-gerakan ekstrim, dan itu nampak dengan istilah-istilah revolusi akhlak. Itu menurut saya sangat tidak berakhlak, karena kata revolusi sendiri itu milik kaum kiri yang tidak menjadi tradisi nubuah, karena tradisi nubuah itu tradisi yang sangat gradual. Ibarat Nabi menentang perbudakan, tapi tidak pernah kita dengar istilah Nabi menolak perbudakan. Tapi justru yang dilakukan oleh Nabi adalah bagaimana membebaskan dan mencerahkan para budak. Karena kalau menolak itu revolusi, membebaskan dan mencerahkan itu adalah kenabian. Teori kita yang kita pahami dari Wali Songo adalah teori-teori yang murni bersanad dari gerakan-gerakan keberagamaan nubuah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga lebih mengarah kepada pembebasan dan pencerahan, menciptakan manusia untuk memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, mengajarkan manusia untuk betul-betul berpegang pada maqasidus syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harkat martabat umat manusia siapapun, dan menjaga generasi dan seterusnya, yang kesemuanya itu dipahami secara universal, bukan dalam konteks kelompok. Sehingga ada konteks-konteks yang memang dalam keberagamaan yang diajarkan oleh Wali Songo itu bersifat universal, historis, yang itu akan dilakukan dalam sebuah gerakan yang penuh toleran, moderasi, menganggap keberagaman itu adalah keniscayaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama di tengah keberagamaan dalam diskursus keragaman budaya masyarakat sekitar. Prinsip dasar dari gerakan Wali Songo itulah yang sekarang kita rasakan
betapa nyamannya kita beraktivitas dengan pola keberagamaan di tengah keragaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip normatif agama. Sehingga kita itu kalau dilihat dari kulit luar di tengah keragaman masyarakat ini, seperti pada umumnya masyarakat yang lain, meskipun mereka itu berbeda agama, berbeda kultur, berbeda latar belakang, tetapi tetap saja ketika dilihat dari dekat, kita dari generasi Wali Songo ini tidak meninggalkan prinsip-prinsip normatif yang sangat ketat. Bahkan saya katakan kalau ingin mencari bagaimana melakukan prinsip agama secara ketat itu ya di lingkungan tradisi pesantren. Ketat sekali kalau di dalam tentang berjilbab, tentang beribadah, tentang bagaimana prinsip-prinsip fikih diajarkan di pesantren. Oh, itu ketat sekali. Tetapi prinsip yang ketat yang memang itu menjadi kebutuhan personal yang harus tetap dipertahankan itu tidak kemudian menjadi sosok-sosok yang menutup diri ketika berada di tengah keragaman masyarakat yang kompleks, yang variatif, yang mau tidak mau harus didekati dengan pendekatan muamalah yang itu sangat historis tanpa harus memaksakan kepentingan ideologis yang saya sebut sebagai sebuah gerakan radikal ideologis itu tadi. Tetapi sebenarnya pertanyaannya mengapa fenomena ini kok berjalan mulus dan berlanjut tanpa ada kesepakatan dari generasi Wali Songo, dari para kiai-kiai pesantren. Katakan begini, tidak pernah ada kesepakatan antara kiai-kiai pesantren seluruh Indonesia itu melalui proses rapat, pertemuan-pertemuan atau meeting-meeting untuk mempertahankan keragaman di tengah keberagamaan. Tetapi ada banyak kesamaan yang tanpa disadari itu cocok semuanya. Mengapa begitu? Ini salah satu bentuk keberhasilan Wali Songo membentuk core value yang saya sebut itu. Jadi Wali Songo merupakan sosok yang berhasil menciptakan core value, nilai-nilai yang sangat mendasar yang tidak bisa dirubah. Sehingga kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama yang mainstreamnya adalah mainstream paham akulturasi budaya ala Wali Songo, itu tanpa ada kesepakatan menghadapi kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal, itu dilalahnya sama. Dari ujung timur, ujung barat, kalau pahamnya itu paham Islam Nusantara dan basis kesadaran keberagamaan di tengah keragamannya itu didasarkan pada prinsip-prinsip Wali Songo, itu dilalahnya sepakat sama, tanpa ada saling telepon-teleponan, tanpa ada saling koordinasi untuk menghadapi kelompok-kelompok ekstrim, itu sama dilalahnya. Sehingga sosial media yang kebetulan diisi oleh mereka yang aktif-aktif sosial media, yang mencoba untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim atau radikal ideologis itu, dilalahnya sama. Sehingga menurut saya ini satu keberhasilan Wali Songo membentuk core value, nilai-nilai dasar kebudayaan yang secara langsung mempengaruhi pandangan dan perilaku keberagamaan di tengah keragaman masyarakat. Ini luar biasa menurut saya. Tetapi tentu saja kita tidak memungkiri sebelum Wali Songo di Nusantara ini sudah ada banyak pejuang, sudah ada banyak dai, para duat. Tetapi untuk bisa membentuk core value, mau diakui atau tidak diakui, itu tidak terlepas dari jasa gerakan Wali Songo yang mereka buat, bungkus dalam bentuk lagu-lagu, dalam bentuk pewayangan,
dalam bentuk tradisi-tradisi yang beradab, mengadop dan mengadap kultur lokal seperti bentuk nyadran, seperti sedekah bumi dalam sistem pernikahan misalnya, dalam sistem pergaulan misalnya, ini atau yang sering dipermasalahkan oleh kelompok-kelompok Wahabi yang mengaku salaf tapi bukan salaf sebenarnya, terkait dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Ini salah satu bentuk kecerdasan adab dan adabnya Wali Songo untuk melakukan satu proses akulturasi kebudayaan tanpa menyinggung masyarakat lokal, tetapi juga bisa memasukkan nilai-nilai normatif di tengah historisitas dakwah Wali Songo ketika dihadapkan pada konteks local wisdom atau kearifan lokal masyarakat sezaman dengan Wali Songo, dan ini bisa berlangsung sampai para santri-santri Wali Songo sampai zaman kewalian, saya katakan sampai zaman tradisi keilmuan yang ditandai dengan gerakan Mbah Nawawi Al-Bantani yang sebelumnya ditandai gerakan kewalian, dan setelah Mbah Nawawi Al-Bantani ditandai dengan gerakan organisasi yang berbasis nilai-nilai Wali Songo. Jadi di Indonesia ini ada 3 tahap yang kesemuanya masih dalam koridor berpegang pada prinsip-prinsip Wali Songo yang turut menyumbang kekuatan core value dari prinsip-prinsip Wali Songo. Yang pertama zaman kewalian itu sendiri, di mana gerakannya lebih banyak melakukan diskursus kebudayaan dengan didasarkan kepada nilai-nilai Islam dari prinsip-prinsip keutamaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini berlangsung dari zaman Wali Songo sampai zaman kewalian, misalnya seera dengan zaman Syekh Mutamakin Kajen. Pasca ini adalah era keilmuan yang di-endorse atau dikuatkan melalui gerakan keilmuan Mbah Nawawi Al-Bantani dan para ulama sezaman beliau untuk memasukkan prinsip-prinsip keilmuan di tengah kebudayaan yang sudah dibentuk oleh Wali Songo. Mbah Nawawi betul-betul karena memang ulama sezaman dengan Mbah Nawawi itu tidak terlepas dari genealogi Wali Songo, baik dari segi kenasaban maupun dari segi keilmuan, sehingga perkembangan keilmuan yang luar biasa dimiliki oleh Mbah Nawawi Al-Bantani sezaman itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai kebudayaan yang sudah ditanamkan oleh Wali Songo. Nah, kemudian dilanjutkan para murid-murid Mbah Nawawi yaitu dengan bentuk organisasi, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Sehingga praktis organisasi Nahdlatul Ulama itu merupakan keberlangsungan atau keberlanjutan dari sistem keberagamaan melalui proses akulturasi kebudayaan yang diciptakan oleh Wali Songo sampai zaman kewalian era Mbah Mutamakin. Kemudian NU itu juga menguatkan dengan tradisi keilmuan yang sudah diterapkan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani tanpa meninggalkan nilai-nilai lama yang luar biasa dari tradisi Wali Songo. Dan ini betul-betul disyaratkan dalam sebuah kaidah yang dipegang betul, al-muhafadzatu al-qadimis sholeh wal ahzu bil jadidil aslah. Kemudian di zaman organisasi ini Mbah Hasyim Asy'ari membuat satu organisasi untuk membentuk eksistensi kebudayaan yang diciptakan oleh Wali Songo atau yang sering kita sebut eksistensi pribumisasi Wali Songo yang dimarakkan atau diramaikan oleh Gus Dur dengan istilah pribumisasi Wali Songo itu. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari di organisasi NU ini juga menguatkan keilmuan yang dibangun oleh ulama-ulama
melalui sanad beliau yaitu Mbah Nawawi Al-Bantani. Nah, praktis 3 era ini yang luar biasa, era yang ditandai oleh tradisi akulturasi budaya, perspektif gerakan Wali Songo atau gerakan kewalian, era keilmuan sebagai keberlangsungan dari tradisi Wali Songo ini yang dibentuk oleh Mbah Nawawi Al-Bantani, dan era penguatan gerakan kebudayaan Wali Songo dan keilmuan Mbah Nawawi dalam bentuk organisasi yang disebut organisasi Nahdlatul Ulama. Praktis, kalau ada orang ngaku NU, mau tidak mau tidak bisa mencerabut akar nilai-nilai kebudayaan keberagamaan yang sudah ditanamkan oleh Wali Songo, dan praktis kalau ada orang ngaku di NU tidak bisa melepaskan dari nilai-nilai keilmuan atau perspektif keilmuan yang dikuatkan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani dan sezamannya. Dan NU sebagai sebuah pesantren besar, sebagai bentuk penjaga gawang akulturasi kebudayaan yang diciptakan oleh Wali Songo dan perspektif keilmuan yang dibangun oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Dan ini salah satu bukti bahwa pentingnya al-haqqu bila nizamin yaglibul batil binizamin. Pentingnya memperhatikan kaidah ini, sehingga dengan adanya sistematik gerakan sistemik yang terorganisir melalui organisasi Nahdlatul Ulama ini, keberlangsungan atau keberlanjutan akulturasi budaya yang dikembangkan oleh Wali Songo dari tradisi kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW dan dikuatkan dengan perspektif keilmuan Mbah Nawawi Al-Bantani sampai sekarang ini masih kuat. Jadi akulturasi Wali Songo itu iya, tapi keberlangsungannya itu kalau tidak dikuatkan dengan perspektif keilmuan era Mbah Nawawi Al-Bantani, mungkin akan lemah ketika menghadapi kelompok-kelompok radikal yang menggunakan berbagai cara dari sudut kebudayaan maupun dari sudut pemaksaan keilmuan yang hitam putih, yang halal haram. Kalau tidak dikuatkan ini dan tidak dibangun dalam bangunan organisasi yang menjaga akulturasi Wali Songo dan pandangan keilmuan Mbah Nawawi dan sezamannya ini, tentu tidak akan berlangsung dengan kokoh dan kuat seperti sekarang ini. Sehingga dalam kondisi apapun, akulturasi budaya Wali Songo itu memang tidak dipungkiri, tetapi kekuatannya juga tidak terlepas dari dukungan pandangan-pandangan keilmuan yang dikembangkan oleh Mbah Nawawi dan dukungan organisasi yang sekarang ini dikembangkan oleh para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tentu sezaman dengan Mbah Hasyim banyak orang-orang yang hebat, tetapi Mbah Hasyim menjadi sebuah tanda yang luar biasa sehingga bisa menjaga keberlangsungan kontinuitas akulturasi budaya Wali Songo dan keberlangsungan keilmuan yang disampaikan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Ada satu simpulan mengapa Wali Songo itu memiliki satu pandangan yang betul-betul terbuka, dan itu juga dikuatkan oleh keilmuan Mbah Nawawi dan dikokohkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Mengapa pandangan itu betul-betul terbuka? Karena dimulai dari karakter masyarakat yang sezaman dengan Wali Songo, sezaman dengan Mbah Nawawi, sezaman dengan Mbah Hasyim, atau masyarakat yang mengikuti para ulama-ulama yang bersanad ini, itu memahami betul bahwa mengenal Allah itu penting. Mengenal Allah itu penting bi wujubil ma'rifah min sifatin wa asma'in lillahi tis'in wa tas'ina sifatan. Nah, jadi kewajiban mengetahui sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang kita kenal dengan 99, atau dalam perspektif ilmu kalam
dengan aqaid seket itu sangat penting. Karena kalau orang tidak mengenal Rabb-nya, itu nggak tahu karakter Rabb-nya. Nah, kalau kita ingin dekat dengan Allah, mau tidak mau harus tahu kemauan Allah. Lah, Wali Songo betul-betul mengajarkan bagaimana masyarakat zamannya sampai sekarang ini berlangsung itu, atau para pengikut min abna'i Wali Songo, saya katakan begitu, itu memahami betul kemauan Allah, memahami betul sifat-sifat Allah, memahami betul keutamaan yang menjadi selera Allah dalam tanda kutip itu. Termasuk diantaranya adalah Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Artinya apa? Hidup ini itu memang harus bertakluk dengan Allah untuk memulai hidup itu. Dan itu harus digerakkan dengan satu titik fitrah kesadaran, yang itu ada di huruf ba, bika namakan, wa biyakunu mayakunu. Dalam konteks bertakluk dengan Allah itu harus khauf roja, kemudian hub kepada Allah, bismillah simbolnya, kemudian Rahman. Rahman ini Allah memiliki sifat Rahman yang itu untuk semuanya. Tidak hanya untuk umat Islam saja, tidak hanya untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, tapi juga umat Islam tetapi juga umat manusia secara keseluruhan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar telah aku muliakan anak cucu Adam. Enggak peduli umat Islam, orang Kristen, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Makanya kelompok-kelompok radikal itu mengapa sikapnya sangat ekstrim itu, radikal ideologis, karena mereka melupakan bahwa itu dipahami secara terluar, dalil misalnya walantar do angkal Yahud walan nasara hatta tatabi amilatahum. Walantar do angkal Yahud, tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad, orang Yahudi dan orang Nasrani, kecuali hatta tatabi amilatahum, kecuali kamu mengikuti kelompok mereka. Kalau ini aku membenci kelompok Yahudi dan Nasrani. Makanya perlu membaca sejarah, adanya ayat ini itu perlu diterima karena ini firman Allah, kalam wahyu. Tetapi perlu membaca sejarah bahwa Nabi menerima ayat ini tetap menyuapi orang-orang buta. Menyuapin orang buta yang di dekat masjid ketika Nabi mau ke masjid. Sampai Nabi wafat, orang buta itu belum tahu kalau itu Nabi Muhammad. Nah, kemudian nyuapinnya itu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, sampai protes orang masih mencaci Nabi Muhammad, diingatkan, tahu nggak kamu kemarin yang nyuapin kamu itu siapa? Yaitu Muhammad. Kaget orang buta. Artinya apa? Tek walantar do angkal Yahud itu patut kita terima karena ini ayat. Tetapi harus diakui praktek keseharian Nabi itu sangat toleran dengan kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani. Termasuk Fathu Makkah itu Nabi punya kesempatan untuk membunuh kelompok Yahudi Nasrani, tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Contoh lain lagi misalnya sahabat di dalam hadis Nabi itu kalau ada orang mabuk diingatkan, kalau diingatkan nggak mau dimarahi, dimarahi masih mabuk lagi bunuh, kan ada konteks hadis begitu. Nah, kalau kita memahami hadis ini, wah kita akan radikal. Tapi kita perlu membaca sejarah bahwa Nabi itu juga punya sahabat yang bernama Nuaiman, beliau itu juga pemabuk. Ketika Umar mau memarahi dia dan bahkan izin pada Nabi, ada sahabat izin pada Nabi untuk membunuh dia, dilarang. Jawaban Nabi gitu-gitu orang yang mencintai Nabi. Artinya apa? Ada teks yang secara tekstual memang menegaskan satu prinsip hukum yang harus dilakukan, tapi dalam konteks historis, Nabi prakteknya berbeda. Sehingga ketika kita akan mempraktekkan sebuah prinsip keagamaan kita juga perlu memahami konteks normatif dan historis. Normatifnya dari dalil, historisnya dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat sebagai contoh-contoh terbaik. Termasuk yang dilakukan oleh para tabi'in Al-Bantani berlangsung sampai dan berlangsung sampai kita semua dengan
bahkan berlangsung sampai para dosen-dosen Wali Songo yang mayoritas memiliki perspektif sangat moderat dalam konteks keberagamaan yang berbasis mainstream utama arus pemikiran Wali Songo dan pemikiran ulama-ulama Nusantara. Maka kita bersyukur di Wali Songo ini ketemu para dosen dan para mahasiswa yang memiliki perspektif mainstream dari akulturasi kebudayaan yang dibangun oleh Wali Songo. Tentu tidak 100% dan itu bagian daripada hasanah. Jadi ada 10%, ada 15% yang pandangan berbeda, itu bagian daripada hasanah. Itu juga bagian daripada moderasi yang perlu kita hargai bersama. Oke, sebagai kesimpulan, saya ingin menyinggung seperti yang saya janjikan tadi tentang hukum akulturasi. Tentu saja akulturasi ini ada dua titik yang harus kita pahami. Kalau dalam prinsip normatif, dari sisi normatif harus bertahan. Misalnya jangan mabuk, kita punya teman banyak mabuk, ya nggak apa-apa, jangan terlalu keras, tapi kita nggak ikut mabuk. Kita bersahabat, boleh, tetapi kita tetap harus punya karakter. Kalau sekiranya bisa merubah, bisa melakukan dialog dengan karakter itu, lakukan. Kalau tidak, hindari tanpa membangun kebencian itu. Dan itu yang salah satu contoh bentuk normatif. Nah, yang bentuk historis, tentu selama itu tidak mengganggu normativitas, proses historis itu secara hukum bisa dilakukan. Dan inilah yang disebut bagian daripada muamalah. Bagian daripada muamalah. Makanya mohon maaf ini sebagai penutup agak sedikit canda, tapi juga maton. Saya pernah ditanya oleh beberapa kiai, Gus, sampean itu kiai punya pesantren. Tapi sekaligus dosen. Nggak boleh campur belajar dengan antar santri putra santri putri, tapi di perguruan tinggi bahkan di UIN belajarnya sudah campur, bahkan ada juga pepet begitu misalnya. Lah, saya jawabnya mudah. Kalau di pesantren itu prinsip normatif Kiai, tapi kalau di perguruan tinggi itu bagian daripada muamalah. Nah, jadi dialog-dialog yang dalam satu halakoh pertemuan itu saya anggap, saya selalu pesan pada santri-santri saya, nanti kalau kamu kuliah, kok kamu bertatapan dengan lawan jenis dalam sebuah dialog atau dalam sebuah halakoh, anggap saja itu sebagai proses muamalah, niati proses muamalah. Seperti kamu di pasar, mau beli sesuatu kepada penjual, dan penjualnya itu lawan jenis, itu boleh dalam konteks muamalah. Sama, saya mengajarkan pada para santri, bahkan pada mahasiswa yang mau tanya pada saya, proses pertemuan kalian dengan lawan jenis dalam proses belajar itu dalam proses muamalah. Ini yang saya sebut bagian daripada konteks historisitas yang tidak terhindarkan. Tetapi tetap saja dalam batin jangan ngeres, fokus ta'aluk kepada Allah dengan menggerakkan nafas-nafas rohmani Allah dengan tujuan pada titik akhir rahim Allah. Nah, kalau kita sudah mengenal ini, maka menuju Allah dan akan betul-betul terbuka moderat ketika harus berhadapan dengan berbagai kompleksitas kebudayaan dan keyakinan. Dan kesemuanya itu dalam sebuah karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibungkus dalam bentuk komunikasi kebudayaan Islam Nusantara dan digerakkan oleh para santri-santri di lingkungan pesantren maupun di lingkungan santri secara normatif pesantren NU, santri secara historis seperti UIN dan IAIN, saya katakan begitu. Saya kira itu penutup dari apa yang saya sampaikan. Monggo kalau dibuat dialog. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Ubaidillah Ahmad, Majelis Agama. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta webinar yang mau bertanya, silahkan mengaktifkan mic-nya atau menulis di kolom chat Zoom. Terima kasih. Nanti akan dipilih oleh moderator.
Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama, yaitu dari Mas Heru Hermawan. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana sikap kita kepada orang yang nggak percaya Wali Songo. Mereka membid'ah kegiatan seperti Yasin, tahlilan, sedekah bumi yang diajarkan oleh Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Dan bagaimana cara kita menjaga keagamaan akulturasi Islam itu di Nusantara. Salam aswaja Pak sebagai orang Nahdliyin. Terima kasih. Langsung atau yang lain dulu? Langsung buatan nomor-nomor Pak. Baik, terima kasih. Menghadapi orang seperti itu dibiarkan aja Mas, nanti paling dibenci masyarakat. Kita ini kan sebenarnya berjuang itu bukan untuk mengolok-ngolok masyarakat, tapi bagaimana nilai-nilai keutamaan nubuwah yang diamanahkan kepada kita melalui sahabat, tabiin, melalui Wali Songo dan melalui para ulama-ulama kita, bagaimana tradisi nubuwah itu tetap kita jaga. Menjaga tradisi nubuwah itu yang menjadi kewajiban kita. Tetapi kita tidak perlu risau terhadap sikap-sikap kelompok orang-orang yang menentang. Mereka itu kan visinya sudah berbeda, Mas. Wahabi itu visinya itu mengolok-ngolok orang yang beragama. Jadi mengolok-ngolok orang Islam. Jadi targetnya bukan untuk memayoritaskan umat, tapi untuk meminoritaskan umat targetnya itu. Beda lagi kalau target kita itu bukan untuk mengolok-ngolok umat Islam, tapi untuk merangkul seluruh umat dari berbagai keyakinan, dari berbagai perspektif, dari berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, makanya beda kalau kita itu kan mengislamkan orang yang berbeda keyakinan tanpa ada paksaan melalui proses diskursus kebudayaan dan proses-proses dialogis. Kalau mereka itu kan mengusir orang dari Islam, biar keluar dari Islam. Visinya sudah beda. Visi mereka itu visi jahiliyah, merusak Islam. Bukan visi membangun Islam, bukan membangun masyarakat Muslim, tapi mengusir dari kemusliman seseorang. Itu kan visinya udah banyak ulama-ulama sepakat kelompok-kelompok Wahabi itu bukan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu menggunakan sebagai kelompok salaf itu hanya mencuri brand saja. Karena brand salaf itu kan brand yang paling kuat dan memang bersanad. Tapi kalau brand Wahabi itu kan tidak bersanad. Ya wajar saja. Dan kita tidak perlu risau, Mas. Karena prinsip kita itu bukan memaksa orang untuk mengikuti kita, tapi prinsip kita itu bagaimana mengenal banyak orang dengan prinsip-prinsip keutamaan kita. Sehingga kalau kita punya kebutuhan untuk merangkul masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, mereka itu tidak punya kebutuhan untuk merangkul masyarakat, tapi menghakimi masyarakat, bid'ah, dholalah, finnar, begitu. Nanti pada akhirnya mereka itu kalau memainkan agama, pada akhirnya akan terpeleset sendiri, Mas. Kelompok-kelompok seperti itu pasti tidak begitu banyak. Berkat perjuangan Wali Songo, akulturasi kebudayaan Wali Songo, targetnya adalah umat ini itu harus mayoritas, Mas. Kita itu harus menciptakan umat yang mayoritas, meskipun tingkat ibadahnya berbeda-beda, tidak apa-apa. Hikmah umat ini mayoritas, akhirnya musola, akhirnya mana terminal, pom bensin ada musolanya, Mas. Coba kalau umat ini minoritas, mungkin pom bensin, terminal, itu nggak ada musolanya itu, Mas. Nggak ada tempat ibadah kita itu. Hikmah kita itu mayoritas. Lah, kita itu visinya menjadi umat yang mayoritas. Orang Wahabi menjadi umat yang minoritas. Kalau bisa orang Islam dikeluarkan aja dari Islam. Ini sudah bertentangan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu merangkul. Bahkan targetnya satu. Orang yang akhir hayatnya membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah. Enak sekali. Tapi mereka orang yang tiap hari beribadah, berzikir sama Allah, mereka bid'ahkan, mereka dhulalahkan dan lain sebagainya.
itu sangat nampak kalau visi mereka itu bukan untuk bukan untuk menciptakan umat, bukan untuk menjaga maqasidus syariah, tapi target mereka itu adalah membid'ahkan orang. Jadi cara menghadapi mereka dipakai canda saja, Mas. Dipakai canda saja. Banyak dalil yang mereka ungkapkan diterima saja. Kita pada titik mengkritisi dalilnya itu sesuai dengan konteks atau tidak. Rata-rata orang Wahabi itu kalau menggunakan dalilnya bagus, tapi tidak sesuai dengan konteks. Contoh misalnya, mengkafirkan orang tahlil di kuburan, mereka asumsikan karena menyembah kuburan. Padahal di kuburan kita tidak pernah menyembah kuburan. Mengapa orang Wahabi itu kacau cara memahami sebuah akidah orang lain? Karena mereka punya prinsip tauhid yang terbagi itu. Ada uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Efek buruk pemahaman terkait dengan adanya pembagian tauhid itu seperti Wahabi itu contohnya, Mas. Kalau kita akan tauhid al-qudrah wahdah, al-iradah wahdah, kita tidak ada pembagian tauhid. Pembagian tauhid itu mengacaukan. Makanya asma wa sifat, rububiyah, uluhiyah itu satu sifat Allah, bukan dalam konteks pembagian tauhid. Kalau Wahabi itu menggunakan pembagian tauhid. Efek menggunakan paham terkait dengan pembagian tauhid itu akan selalu curiga dengan klasifikasi ibadah umat. Nah, kalau kita tidak, al-qudrah wahdah, al-iradah wahdah, kita tidak akan membagi tauhid, Mas. Tauhid nggak boleh kita bagi-bagi. Karena efek dari membagi tauhid itu akan berdampak buruk pada perspektif kita memahami ibadah muamalah umat. Itu, Mas. Sehingga kalau kita mau berdebat secara rasional, dikritisi saja konsep pembagian tauhid mereka, dan itulah cikal bakal cara pandang mereka yang selalu salah di dalam memahami amaliyah ubudiyah umat. Beda dengan kita, al-qudrah wahdah, di kuburan selama kita menganggap Allah al-khaliq, mayat kita anggap sebagai makhluk, di situ nggak ada kekufuran. Bahkan doa untuk mayat itu dianjurkan, ziarah kubur itu juga dianjurkan, mengenang sejarah mayat dianjurkan, membaca Yasin dimanapun, mau di kolong jembatan, mau di jalan, mau di rumah, dianjurkan. Nah, jadi prinsip kita itu kan prinsip syiar Allah itu kita gebiarkan. Kalau prinsip mereka kan syiar Wahabi, bukan syiar Allah. Mereka mengkritisi hal para wali Allah sampai pada diusiri semua ulama-ulama yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi begitu peringatan Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Utsaimin, mereka ramekan, kontradiksi. Kalau yang berbeda paham mereka bid'ahkan, kafirkan. Kalau yang sesuai dengan jalur mereka, meskipun perbuatannya sama dengan yang lain, mereka unggul-unggulkan. Itu sudah nampak bentuk narsisme dan rasialisme mereka terhadap kelompok-kelompok Wahabi. Dan itu sesuai yang digambarkan Nabi, nanti di akhir zaman ada tanduk setan dari arah timur, dan itu Nabi menunjuk tempatnya adalah Najd. Najd adalah tempat kelahiran Musailamah al-Kadzab dan tempat kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kalau memang diambil dari titik itu, ya sudah, Nabi sendiri sudah menyadari betul saat itu. Ternyata turun-temurunnya termasuk yang setelah Nabi wafat, yang menolak untuk membayar zakat sampai perang dengan Abu Bakar, itu juga kelompok-kelompok Najd dari basis kelahiran Musailamah al-Kadzab, dari kawasan Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian munculkan gerakan Wahabi. Ya memang dari dulu gerakannya sudah seperti itu, Mas. Gerakan nganai-nganai. Bukan untuk meneruskan syiar-syiar nubuah, tapi untuk membid'ah-bid'ahkan umat yang begitu indah mengikuti tradisi nubuah yang diteruskan oleh para wali songo dan sampai ke kita ini. Saya kira itu, Mas, untuk membantu perspektif ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok non-toleran atau intoleran, saya katakan begitu. Terima kasih. Monggo, kalau dilanjutkan dialog.
Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang pertama. Jawaban yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ada pertanyaan dari Mas siapa ini? Mas S, yaitu bagaimana Pak cara kita generasi muda bisa melestarikan atau menghidupkan kembali akulturasi yang telah hilang karena budaya yang ada di salah satu tempat itu sudah tercampur budaya asing sehingga akulturasi budaya yang dulu sudah diajarkan ternodai oleh budaya luar. Terima kasih. Akulturasi budaya itu bersifat dinamis, Mas. Sehingga kalau ada kebudayaan asing manapun, itu akan menjadi bagian daripada objek yang kita proses dalam bentuk akulturasi budaya juga, Mas. Jadi akulturasi budaya kita itu tidak hanya berhenti pada akulturasi budaya Nusantara. Akulturasi budaya IT misalnya, informasi dan teknologi misalnya, yang sudah membudaya dalam konteks sosial media itu juga harus kita respon dengan cara positif, Mas. Jadi tanpa kita mengharamkan internet kok diharamkan jadi malah lucu kan? Tanpa kita mengharamkan WA, Facebook, tidak perlu kita haramkan. Kita pakai saja, kita terima saja, tapi bagaimana itu kita isi dengan menjadi ruang-ruang dialog kita, karena toh hidup kita itu kan tinggal sisa 2 hal yang harus kita lakukan, Mas, dalam hidup ini. Yang pertama, melakukan dialog, yang kedua, menunggu kematian. Jadi dalam hidup ini kita itu tinggal menunggu kematian dan melakukan dialog. Jadi kita itu tidak perlu mengharamkan apapun yang ada di hadapan kita dengan cara mudah haram dolalah dan nggak perlu. Tapi kita dialogkan. Sama peso itu kalau kita haramkan ya jadi lucu. Peso itu kata benda. Hukum itu kan untuk mukallaf, Mas, bukan untuk non mukallaf. Internet itu kan bukan mukallaf. Jadi nggak bisa dihukumi haram. WA, Facebook, Google Meeting seperti ini kita pakai saja, Mas. Kita pakai. Ini bagian daripada bid'ah yang hasanah. Makanya kalau kita ketemu orang-orang Wahabi yang anti bid'ah, kita jawab saja, memang kita akan menciptakan bid'ah yang lebih banyak lagi. Jadi kita akan menciptakan bid'ah baru. Jadi saya katakan akulturasi budaya itu tidak dibatasi dalam konteks Nusantara, sehingga kita juga tidak perlu takut dengan kebudayaan-kebudayaan asing, kebudayaan-kebudayaan yang menjadi implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, Mas. Kita terima saja. Itu kerennya santri di situ, kelihatannya pecinan, tapi pandangannya luas, Mas. Mereka-mereka yang nggak santri, kelihatannya nggak pernah pecinan, kelihatannya trendy, berdasi, begitu dialog, haram, bid'ah, dolalah. Wah, jadi repot ini. Kelihatannya plente, najis, pakai dasi, pakai sepatu, berjenggot, rapi, malah pandangan yang sangat tradisional. Kita kelihatannya tradisional di lingkungan pesantren, tapi pandangannya sangat terbuka. Dan itu diajarkan betul sejak dari Wali Songo. Makanya kenapa mohon maaf ini para ilmuwan atau dosen yang dari basis pesantren di lingkungan mainstream akulturasi kebudayaan yang dibangun oleh Wali Songo atau lingkungan pesantren ala pesantren NU katakan begitu, itu pandangannya rata-rata terbuka. Karena di pesantren itu sudah terbiasa kita menghadapi perbedaan di fikih, menghadapi perbedaan ulama-ulama fikih, ulama-ulama kalam, perbedaan ulama-ulama tasawuf yang sangat spekulatif dan banyak variasinya itu. Dengan perbedaan itu kita akhirnya nggak kaget. Nah, makanya perdebatan diskursus yang akan dihadapi oleh kelompok-kelompok dari mainstream para penerus Wali Songo itu lebih terbuka menurut saya, Mas. Lebih terbuka, lebih cerdas, lebih moderat, karena memang core value-nya itu core value yang sangat toleran, terbuka, moderat. Karena kita yakin nggak ada kebenaran mutlak selain kebenaran Allah. Kebenaran yang lain itu kebenaran yang sangat relatif, nisbi, saya katakan begitu, bukan mutlak, tapi kebenaran nisbi.
dan itu masih sah untuk didialogkan, masih sah untuk dikembangkan lagi tanpa dibatas-batasi. Saya kira itu, Mas. Monggo, Mas. Ya, baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan yang kedua sudah terjawab dengan bagus sekali. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan dari Mas Ahmad Kamal, asal instansi Stikers Mahardika Kota Cirebon. Waduh, sangat jauh sekali. Pertanyaannya yaitu, apa ada atau tidak orang yang pertama kali menyebarkan Islam sebelum Wali Songo ten tanah Jawa? Ngoten, matur suwun, Mbak. Monggo. Oke, banyak, Mas, banyak. Banyak ulama-ulama sebelum Wali Songo itu banyak sekali. Tapi perlu diketahui, masyarakat Jawa itu masyarakat yang aliran kepercayaannya itu aliran masyarakat Kapitayan. Masyarakat Kapitayan itu hanya menerima kebenaran itu dari kelompok lokal, yang pertama. Yang kedua, menerima kebenaran itu bukan dari pedagang atau penguasa. Nah, Wali Songo, makanya pejuang-pejuang sebelum Wali Songo mengapa sulit diterima, dan mereka ada memang, karena mereka itu mengidentifikasi sebagai saudagar. Tokoh agama dari yang dikenal oleh masyarakat Kapitayan itu harus tokoh yang miskin, sederhana. Bukan tokoh yang kaya, bukan tokoh yang penguasa. Masyarakat Kapitayan itu masyarakat yang menerima kebenaran itu hanya dari orang yang sederhana. Oleh karena itu, para duat sebelum Wali Songo yang begitu banyak, itu sulit diterima. Karena mereka mengidentifikasi sebagai pedagang, saudagar, atau sebagai penguasa, atau yang ketiga sebagai orang asing. Itu nggak akan diterima di lingkungan masyarakat Kapitayan lokal Nusantara ini itu, Mas. Nah, mengapa Wali Songo kok begitu kuat tradisinya? Karena Wali Songo tidak mengidentifikasi sebagai pedagang. Mereka itu sebagai pengajar guru yang hidupnya di masjid, Mas. Nggak ada rumah itu Wali Songo itu, rumahnya di masjid. Rumahnya dari tempat ke tempat, keliling itu. Yang kedua, dia itu nggak mengidentifikasi sebagai penguasa. Dan yang ketiga, mereka itu mengidentifikasi sebagai masyarakat lokal. Oleh karena itu, mengapa Wali Songo yang mohon maaf ini bukan apa-apa, yang menjadi zuriyah Nabi, tapi tidak pernah mengidentifikasi sebagai zuriyah Nabi Muhammad, sebagai orang Arab. Mereka itu bahkan menikahkan anak cucunya itu dengan masyarakat lokal, sehingga target pribumisasinya berjalan. Coba dibayangkan, kalau Wali Songo menikahkan anaknya harus dengan model sekarang, Habib-Habib sekarang ini harus dengan mereka yang bernasab jalur dari Hasan Hussein, dari kelompok-kelompok syarifah katakan, nanti pribumisasinya terhambat, Mas. Oleh karena itu, mengapa cucu-cucu Wali Songo itu banyak yang hidung pesek, Mas? Karena memang cucu-cucu Wali Songo itu dinikahkan dengan kelompok masyarakat lokal, targetnya adalah pribumisasi Islam ini harus berjalan. Sehingga anak Wali Songo tidak harus dinikahkan dengan zuriyah Nabi yang lain, bisa dinikahkan dengan masyarakat-masyarakat lokal, targetnya adalah pribumisasi Islam. Dan itu sukses, Mas. Sukses sampai sekarang. Sukses sampai sekarang. Maka nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Wali Songo ini sangat damai, sangat indah, dan diterima oleh masyarakat lokal. Jadi praktis sebelum Wali Songo banyak duat, Mas, banyak dai yang menyebarkan agama Islam. Tapi tidak se-syiar yang dilakukan oleh Wali Songo, karena berbagai strategi yang jitu, termasuk diantaranya target pribumisasi Islam, menikahkan keluarganya dengan masyarakat lokal, mengidentifikasi kedatangan Wali Songo sebagai masyarakat lokal, bukan sebagai orang asing, bukan menunjukkan sebagai orang kaya. Sampai sekarang di masyarakat kita itu kalau ada kiai sok semugah itu kan akan diciri, Mas. Nah, tapi kalau hidupnya sederhana itu malah dipercaya oleh masyarakat kita. Mengapa? Ini guyon, Mas. Mengapa? Mohon maaf, dosen-dosen di tingkat UIN YIN itu kalau mengajarkan agama di masyarakat nggak begitu dipercaya, karena menampakkan kekayaannya, menampakkan sok ilmuannya. Sementara di masyarakat itu ya harus dengan cara sederhana, bukan sok-sokan sebagai ilmuwan, bukan sok-sokan sebagai orang kaya, tapi sederhana. Itu masyarakat kita. Padahal dalam konteks keilmuan, dosen-dosen UIN
IAIN itu udah gak kalah, Mas. Agama mereka bagus-bagus. Banyak dosen yang bisa membaca kitab, banyak dosen yang alim-alim, banyak, Mas. Tapi begitu berjuang di masyarakat kan tidak semua diterima masyarakat. Karena karakter perjuangannya sedikit elit, mohon maaf ini, maka jarang diterima masyarakat. Nah, masyarakat itu sama sekarang ini. Kalau mau berjuang di tengah masyarakat jangan elitis. Kalau elitis sulit diterima masyarakat. Berbalik dengan ketika di kampus, kalau kampus sederhana dikira dosen melarat nanti, Mas. Di kampus itu harus dengan nampak trendy, plente dan gaya memang. Tapi kalau di masyarakat nggak diterima dengan pola-pola seperti itu. Di masyarakat menunjukkan ketua organisasi ini malah diciri, Mas. Kalau di kampus mau narasumber pun harus ditunjukkan ketua ini, nulis ini begitu. Kalau di masyarakat tidak, Mas. Berbalik. Tapi nggak apa-apa, memang dunia sendiri-sendiri. Yang penting tetap masih Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Yang penting masih tetap moderat. Yang penting masih tetap kita ini tidak radikal, tidak ekstrim. Nggak apa-apa, itu bagian daripada diskursus kebudayaan dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang penting kita masih tetap menjaga keberagaman dan keberagamaan kita ini. Nah, terima kasih, Mas. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jawabannya sangat luar biasa yang ditabung untuk kita semua peserta webinar. Semoga pertanyaan dan jawabannya dari Bapak pemateri bisa menjadi pengalaman kita untuk kita semua untuk kedepannya. Sebelum ke acara penutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulan dari yang judul mengupas hukum akulturasi budaya dan ajaran Wali Songo. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi itu yaitu proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya ada satu, dalam penekanan historis bahwa secara ideologis munculnya radikalisme yang lari dari tindakan-tindakan ekstrim yang tidak sesuai dengan ajaran Wali Songo. Yang kedua, Wali Songo membawakan ajaran nubuwah yang bersanad langsung pada Rasulullah SAW yang terbungkus dalam tradisi dari akulturasi budaya Nusantara yang dikukuhkan sampai saat ini oleh para ulama Nusantara. Di antaranya Mbah Nawawi Al-Bantani dan Mbah Hashim Asy'ari. Dan organisasi-organisasi Islam seperti NU yang menolak radikalisme karena memperhatikan historis dan normatif Islam agar terciptanya ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, organisasi NU lah yang menguatkan tradisi keilmuan yang sudah diterapkan. NU membentuk eksistensi kebudayaan yang lalu hukum akulturasi tetap melihat dari sisi normatif dan historis. Jangan sampai menyinggung manusia yang lain, manusia yang berbeda, ajaran maupun halakoh. Selanjutnya, nilai-nilai yang dibawa Wali Songo tidak ada prinsip-prinsip yang melanggar kelompok-kelompok ekstrim atau radikal, padahal tidak ada komunikasi atau perencanaan sebelumnya dengan kelompok-kelompok lain. Hal inilah value dari ajaran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Ajaran Wali Songo mengadopsi dan mengadap sebuah budaya dengan akulturasi tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran agama yang dulu dan juga tidak menyinggung budaya masyarakat. Sehingga ajaran Wali Songo sedikit demi sedikit bisa diterima di masyarakat dan berkembang sampai sekarang. Berikut kesimpulan yang saya ambil dari pemateri yang luar biasa tadi dari Bapak Dr. Abu Baidillah Ahmad. Selanjutnya acara yang terakhir ada foto bersama, Pak. Monggo kita mari kita semua membuka kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Baik, untuk teman-teman semua peserta webinar yang ada di rapat Zoom ini bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan mengadakan foto bersama. 1, 2, 3.
Lagi-lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk peserta webinar. Sebelum saya tutup, saya selaku moderator berterima kasih sekali atas kesempatan yang diluangkan untuk mengikuti webinar Wali Songoan ini. Saya selaku moderator apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang enak untuk didengar, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Nggih, Pak. Monggo Pak, terima kasih, Pak. Monggo. Nggih, monggo, Pak. Oke, Pak. Nggih, Pak, Mas Heru, monggo Mas Heru, monggo. Value teh aku ngomong film. Heru. Heru sama. Baik, silahkan untuk peserta webinar atau apabila mau keluar dari Zoom. Mohon untuk peserta bisa meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Untuk link